Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmawati Suma, mahasiswa semester 5 jurusan Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Reproduksi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas mata kuliah Kesehatan Maternal Perinatal. Adapun materi yang akan kami paparkan yaitu kematian perinatal dan neonatal, yaitu definisi kematian perinatal dan neonatal, faktor risiko kematian, dan faktor penyebab kematian perinatal dan neonatal. Kematian perinatal sebagai jumlah kelahiran mati dan kematian pada minggu pertama kelahiran per 1000 total. Periode perinatal dimulai sejak 28 minggu lengkap atau 196 hari kehamilan dan berakhir 7 hari setelah kelahiran. Neonatal merupakan suatu keadaan yang ada pada kehidupan pertama pada bayi. Kehidupan pertama yang dialami oleh bayi tersebut biasanya pada usia 28 hari. Dalam neonatal, bayi harus menyesuaikan keadaan yang ada pada luar rahim. Pada masa perubahan yang paling besar terjadi pada jam ke-24 sampai 72 pertama setelah bayi lahir. Pada saat itu seluruh organ tubuh mengalami penyesuaian. Akan tetapi penyesuaian yang paling penting yaitu terjadi pada sistem pernapasan, ginjal, dan hepar. Saya Francisca Entesio akan menjelaskan tentang penyebab kematian perinatal dan neonatal. Penyebab kematian perinatal dan neonatal terbagi atas 5. Yang pertama, BBLR. BBLR terjadi ketika bayi lahir secara prematur atau mengalami gangguan selama di dalam kandungan. Bayi dengan BBLR lebih rentan terkena penyakit atau infeksi. Bayi dengan BBLR beresiko akan mengalami keterlambatan perkembangan motorik atau kesulitan dalam belajar. Banyak kondisi yang menyebabkan bayi lahir dengan BBLR. Penyebab utama yang sering terjadi adalah lahir secara prematur, yaitu persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan menginjak 37 minggu. Yang kedua, asifiksia. Asifiksia pada bayi baru lahir adalah penyakit yang juga dikenal dengan nama asifiksia perinatal atau asifiksia neonatorum. Asifiksia adalah kondisi pasokan oksigen menurun atau terhenti. Hal ini menyebabkan bayi menjadi kesulitan bernapas baik sebelum, selama maupun setelah kelahiran. Yang ketiga, kelainan kongenital. Kelainan kongenital adalah penyakit yang ada waktu lahir yang disebabkan oleh faktor genetik atau lingkungan atau kedua faktor tersebut. Setiap tahunnya 250.000 bayi lahir dengan gangguan struktur atau fungsional secara signifikan. Yang keempat, trauma kelahiran. Trauma bayi lahir adalah cedera yang dirasakan pada saat persalinan. Trauma ini disebabkan oleh makrosomia prematur, CPD, dostisosia, persalinan lama, presentasi abnormal, dan persalinan dalam tindakan vakum atau forceps. Dan yang terakhir adalah sindrom aspirasi mekonium. Adanya mekonium dalam cairan amnion akan menyebabkan kelainan penyakit, tampak sekitar 8% sampai 20% seluruh kelahiran. Pada bayi baru lahir, adanya mekonium yang bercampur darah tidak akan menunjukkan tanda-tanda depresi. Adanya mekonium pada cairan amnion akan mengalami beberapa kelainan dan harus diadakan pengawasan yang seksama terhadap persalinan maupun kesejahteraan janin. Baik, adapun faktor-faktor mempengaruhi kematian pada bayi. Yang pertama ada faktor ibu yang biasanya dipengaruhi oleh umur ibu. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berumuran kurang dari 20 tahun akan berisiko lebih tinggi dan dapat terjadi kelahiran prematur, kelahiran berat badan lahir rendah, cacahan bawaan, distres janin, sehingga menyebabkan kematian neonatal. Yang kedua itu pendidikan ibu. Ibu yang memiliki pendidikan rendah akan kurang mengerti bagaimana cara perawatan selama hamil, bersalin, serta perawatan bayi selama masa nifas. Yang ketiga itu ada status gizi. Ibu hamil yang memiliki status gizi buruk akan berisiko tinggi pada bayi yang dilahirkan dengan berat badan yang sangat rendah. Yang keempat ada paritas atau jumlah
kelahiran hidup yang dilalui oleh ibu, baik bayi tunggal maupun bayi kembar. Lalu yang kedua itu oleh faktor bayi. Biasanya terdapat ikterus yang merupakan gejala yang sering ditemukan pada bayi baru lahir yang terjadi apabila terdapat akumulasi bilirubin dalam darah. Lalu kelainan yang kedua itu ada kelainan kongenital atau cacat bawaan yang merupakan kelainan pada saat lahir. Adapun faktor yang ketiga itu faktor pelayanan kesehatan, faktor yang keempat faktor lingkungan. Idealnya jangkauan masyarakat atau jarak tempuh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan haruslah semudah mungkin supaya bisa mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu ciri-ciri bayi neonatal. Yang pertama yaitu merupakan periode singkat dari periode perkembangan. Yang kedua, sejak lahir hingga masa minggu kedua merupakan masa penyesuaian luar rahim. Yang ketiga, penyesuaian akan selesai ketika sudah mampu melepas tali pusar. Yang keempat, bayi akan mengalami peningkatan berat badan setelah mengalami penurunan berat badan. Yang kelima yaitu mengalami perkembangan perilaku atau kriteria pada usia tertentu. Yang keenam, kondisi bayi yang masih terlihat lemah dan rentan. Dan yang terakhir yaitu tubuh bayi yang masih terlihat kurus dan yang memiliki kulit tipis. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.